Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini, banyak orang yang menganggap remeh soal hutang. Pinjam sana-sini, tanpa merasa bersalah ketika tak mampu atau tak mau membayar. Ada yang bahkan hidup santai, tersenyum lebar, meski masih membawa beban utang orang lain. Padahal, di balik tumpukan angka itu, ada tangisan. Ada keluarga yang menunggu pelunasan. Ada kepercayaan yang dirusak. Dan yang lebih mengerikan, ada azab yang sedang mengintai, bukan di dunia, tapi di alam kubur dan akhirat. Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengingatkan bahwa ruh seorang mukmin bisa tertahan karena hutangnya. Bayangkan itu, seseorang yang semasa hidupnya syalih, rajin beribadah, berbuat baik, tetapi ketika wafat, ruhnya tidak bisa melanjutkan perjalanan karena masih memikul beban utang yang belum dilunasi. Ini bukan sekadar masalah ekonomi. Ini masalah tanggung jawab di hadapan Allah. Banyak orang merasa cukup dengan niat baik. Nanti kalau ada rezeki, aku bayar. Tapi sayangnya, waktu tak selalu menunggu. Kematian bisa datang kapan saja. Dan jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan masih punya utang yang belum dilunasi, sementara ia mampu untuk melunasinya, maka itu bukan hanya kelalaian, itu bisa jadi pengkhianatan. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan, orang yang mati syahid sekalipun tidak akan diampuni dosanya jika masih memiliki hutang. Syahid, bayangkan. Derajat yang begitu tinggi di sisi Allah pun masih terganjal oleh utang yang belum dibayar. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup biasa-biasa saja, tapi menyepelekan tanggung jawab ini? Betapa banyak orang yang hidup enak, tapi membiarkan si pemberi pinjaman menunggu, tercekik dalam kesulitan. Dan parahnya, tak sedikit yang bahkan menyombongkan diri, seolah-olah hutang bukan masalah. Padahal, di alam kubur nanti, setiap rupiah, setiap sen, akan ditagih. Bukan dengan surat peringatan, tapi dengan azab yang tidak pernah terbayangkan oleh logika manusia. Jangan kira kematian akan menghapus hutang. Dunia mungkin melupakannya, tapi akhirat tidak. Di sana, tidak ada lagi uang, yang ada hanya pahala dan dosa. Dan setiap utang yang tidak dibayar akan ditukar dengan amal kita. Kalau amal habis, maka dosa si pemberi hutang akan dipindahkan ke kita. Na'udzubillah. Masihkah kita tenang berjalan, tidur nyenyak, tertawa bahagia, sementara ada hak orang lain yang belum kita kembalikan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya hingga hutangnya dilunasi. Kata tergantung di sini bukan sekadar metafora. Ia adalah kenyataan mengerikan. Ruh yang seharusnya melesat menuju tempat peristirahatan justru tertahan, tergantung-gantung tanpa kepastian karena satu hal, hutang. Bukankah itu cukup membuat kita merinding? Bayangkan, seseorang yang telah dimandikan, dikafani, disalatkan dengan ribuan jamaah, dimakamkan dengan air mata keluarga. Ternyata ruhnya masih belum bisa tenang. Semua amalnya, sedekahnya, salatnya, hajinya, belum bisa menolong. Karena satu amanah dunia belum ia selesaikan. Hutang yang ia biarkan tanpa pelunasan kini menjadi penghalang besar antara dirinya dan kedamaian abadi. Dan ini bukan hanya berlaku bagi mereka yang tidak mampu membayar. Bahkan yang mampu tapi menunda, yang punya uang tapi sengaja diam, yang memilih gaya hidup mewah sementara hutangnya belum dibayar. Mereka semua dalam ancaman yang sama. Dunia mungkin memaafkan, tapi akhirat punya hitungannya sendiri. Dan hitungan Allah tak akan pernah meleset, walau sebiji zarrah pun. Dalam riwayat lain, ketika Nabi didatangi oleh jenazah seseorang yang masih memiliki hutang, beliau menolak menyolatkannya hingga ada yang bersedia menanggung hutang tersebut. Itu bukan karena Nabi tidak peduli, justru karena beliau sangat peduli. Beliau ingin memberi pelajaran keras, bahwa hutang bukan urusan kecil. Ia bisa menghalangi keberkahan akhir perjalanan hidup manusia. Zaman sekarang, hutang sering dijadikan alat untuk pamer. Cicil barang branded, beli gadget baru, jalan-jalan demi konten,
Semua dikejar dengan hutang, tapi ketika waktu menagih, mulut bungkam, tangan tak bergerak. Padahal, hutang itu janji, dan janji yang tidak ditepati adalah ciri orang munafik. Apakah kita rela dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang bermuka dua? Tak ada yang tahu kapan ajal akan datang, tapi yang pasti, kematian tidak akan menunggu lunasnya hutang. Maka selagi masih diberi kesempatan, bayar apa yang jadi tanggungan kita. Meski sedikit, meski dicicil, itu lebih baik daripada menunggu tagihan di alam kubur. Tempat di mana tidak ada kompromi, hanya keadilan yang berbicara. Ada sebuah kisah menggetarkan dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat wafat dalam keadaan masih punya hutang 2 dinar. Saat jasadnya telah dibaringkan di tanah, Rasul bertanya, "Apakah ia memiliki hutang?" Para sahabat menjawab, "Ya, 2 dinar." Maka Nabi menolak menyolatkannya. Hanya karena 2 dinar, bukan 200, bukan 2.000. Tapi 2 dinar yang belum dilunasi membuat Rasul menolak menyolatkan jenazah itu sendiri. Setelah itu, salah satu sahabat lain bersedia menanggung hutangnya. Barulah Nabi mau menyolatkannya. Kisah ini tidak untuk ditakuti semata, tapi untuk direnungkan dalam-dalam. Jika Rasulullah saja menunjukkan sikap setegas itu, bagaimana kita bisa dengan entengnya hidup sambil menumpuk hutang dan tetap bersikap seolah semuanya baik-baik saja? Di akhirat nanti tidak ada lagi transaksi uang. Yang jadi alat tukar adalah amal. Orang yang kita hutangi akan menuntut di hadapan Allah, dan ketika kita tak bisa membayar dengan harta, maka pahala kitalah yang akan diambil. Jika pahala habis, maka dosa-dosa orang tersebut akan dilempar ke pundak kita, satu persatu, sampai hutangnya lunas. Itulah keadilan Allah. Bayangkan, amal-amal yang kita kumpulkan seumur hidup, salat, puasa, zikir, bahkan tangisan malam di sepertiga terakhir, semuanya terpotong demi membayar hutang. Hingga kita bangkrut di hari yang semua orang butuh pahala. Hari di mana satu sujud saja bisa jadi penyelamat. Tapi bagaimana bisa selamat jika pahala kita sudah habis lebih dulu untuk menutupi janji yang kita khianati di dunia? Dan bukan hanya pahala yang jadi taruhan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang yang tidak melunasi hutang bisa disiksa dalam kubur. Ruhnya tak tenang, kuburnya menjadi sempit, wajahnya tertunduk malu di hadapan malaikat. Semua itu bukan karena dosa syirik, bukan karena zina atau pembunuhan, tapi karena hutang yang tak dibayar. Begitu besarnya dampak dari perkara yang sering dianggap sepele ini. Jangan tunggu ajal menjemput sebelum engkau membereskan tanggunganmu. Jangan tunggu kubur terbuka, lalu kau menyesal karena satu lembar uang yang tak sempat kau kembalikan. Dunia mungkin bisa memberi kita 1000 alasan untuk menunda, tapi akhirat hanya butuh 1 alasan untuk menghukum. Engkau berjanji, lalu engkau ingkari. Sungguh ironis. Di zaman yang serba mudah ini, orang dengan enteng berkata, "Kan cuman segitu." Padahal, bagi orang yang dipinjam, nominal itu mungkin adalah satu-satunya uang yang ia punya untuk bertahan hidup. Tapi lebih dari sekadar angka, di balik setiap pinjaman ada kepercayaan. Dan setiap kepercayaan yang disia-siakan akan ditagih di hadapan Rabb semesta alam. Hutang bukan cuman urusan manusia. Ia adalah tanggung jawab moral dan spiritual. Berapa banyak orang yang terjebak dalam lilitan utang bukan karena kebutuhan, tapi karena gaya hidup, demi gengsi, demi terlihat hebat, demi pujian semu dari orang-orang yang bahkan tak peduli ketika kita jatuh. Dan ketika semua itu berakhir, yang tersisa hanyalah beban. Dunia terasa sesak, dan jika ajal datang, beban itu dibawa ke alam barzakh. Tidak ditinggal, tidak dilupakan, tapi diadili. Jangan remehkan tangisan orang yang meminjamkan uang kepadamu, lalu kau abaikan. Jangan anggap enteng doa orang yang merasa dizalimi karena haknya kau tahan. Sebab doa orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dirinya dan Allah. Apalagi dalam perkara hutang. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidur nyenyak sementara ia tahu ada tanggungan yang belum ia bayar. Ada pula yang merasa tenang karena sudah berkata,
"Aku tidak mampu." Padahal sebenarnya ia bisa, hanya saja tidak mau mengatur keuangan dengan benar. Ada penghasilan, tapi digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak lebih penting daripada membayar hutang. Maka, ketika niat itu tidak ada, yang ada hanya dalih, maka ia tetap dalam golongan orang yang lalai dan akan dimintai pertanggungjawaban. Betapa banyak orang yang tampak religius, tapi ketika berbicara soal tanggung jawab finansial, ia lari. Pandai bicara soal amal, tapi lupa bahwa melunasi hutang adalah bagian dari amanah, bagian dari keimanan. Nabi pernah bersabda bahwa siapa saja yang sengaja tidak membayar hutangnya, maka ia termasuk pencuri. Pencuri bukan hanya yang mengambil, tapi juga yang menahan hak orang lain. Kita mungkin bisa menipu manusia. Kita bisa menghilang, mengganti nomor, memblokir semua akses, tapi kita tidak akan pernah bisa lari dari catatan Allah. Setiap janji akan dibuka, setiap utang akan ditagih, dan setiap alasan akan diuji kebenarannya. Maka jika engkau masih hidup hari ini dan mendengar peringatan ini, itu adalah kasih sayang dari Allah, agar engkau segera menyelesaikan urusan yang bisa menjerumuskanmu ke dalam siksa abadi. Alam kubur bukan tempat negosiasi. Ia bukan ruang tunggu yang nyaman bagi mereka yang meninggalkan dunia dengan janji-janji kosong. Kubur adalah tempat di mana amal diuji dan tanggung jawab dipertanyakan. Dan hutang adalah salah satu tanggungan yang paling cepat disebut dalam hisab. Bahkan sebelum amal-amal besar ditimbang, Allah akan bertanya, "Apakah engkau telah melunasi hutangmu?" Banyak yang mengira, "Toh aku sudah minta maaf." Tapi maaf tidak menghapus hutang. Maaf hanya membersihkan luka hati, bukan menghapus kewajiban. Bahkan jika orang yang meminjamkan sudah memaafkan, selama ia tidak dengan jelas menggugurkan haknya, maka hutang itu tetap ditulis di sisi Allah. Tak akan lenyap hanya karena waktu yang berlalu. Lebih menakutkan lagi, jika si pemberi pinjaman telah wafat terlebih dahulu sebelum hutang dibayar, maka urusannya menjadi 2 kali lipat berat. Sebab bukan hanya soal uang, tapi juga soal hak orang yang sudah tak bisa lagi menagih. Ia sudah berada di alam barzakh, dan satu-satunya cara untuk melunasi hutang itu adalah dengan kejujuran dan niat yang sungguh-sungguh dari pihak yang masih hidup. Kalau kita sadar betapa bahayanya perkara ini, tentu kita akan lebih berhati-hati dalam berutang dan lebih bersungguh-sungguh dalam membayar. Sebab, orang yang membawa hutang ke alam akhirat bagaikan memikul batu besar di punggungnya saat melewati jembatan sirat. Setiap langkahnya berat, setiap hembus napasnya tercekik, dan tak ada yang bisa membantu, kecuali amal jujur yang ia lakukan semasa hidup. Adakah yang lebih menyedihkan daripada melihat orang yang kita cintai tersiksa dalam kuburnya hanya karena kita enggan membayar hutang padanya? Atau adakah yang lebih menakutkan daripada menjadi orang yang ruhnya tertahan, tak diterima langit, hanya karena janji dunia yang tidak kita tepati? Sungguh, ini bukan sekadar ancaman, ini adalah kenyataan yang sering kita abaikan. Selagi masih bisa berbicara, bergerak, dan menghitung sisa rezeki, bayarlah hutangmu. Jangan biarkan waktu mencuri kesempatan. Jangan tunggu tubuh terbujur, baru engkau sadar bahwa kau membawa beban besar yang tak bisa dibayar dengan apapun, selain dengan azab. Dunia ini fana, tapi tanggung jawab kita kekal sampai dibersihkan di hadapan Allah. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah. Jika hari ini engkau masih hidup, masih bisa membaca atau mendengar peringatan ini, maka bersyukurlah. Karena itu artinya Allah masih memberi waktu untuk memperbaiki. Masih ada detik-detik tersisa untuk melunasi apa yang menjadi bebanmu. Jangan tunggu esok. Sebab esok bukan milik kita. Banyak orang yang berniat membayar hutangnya minggu depan, tapi tidak pernah sampai ke minggu itu. Mulailah dengan niat yang jujur. Jika tidak mampu membayar sekaligus, maka cicil sebisanya. Datangi orang yang kau hutangi, sampaikan dengan hati yang rendah, dan mintalah kelapangan waktu. Selama ada usaha sungguh-sungguh, Allah akan memudahkan jalan keluar. Sebab Allah Maha Tahu mana yang bersungguh-sungguh dan mana yang hanya pandai beralasan. Jangan biarkan kubur menjadi tempatmu menanggung hutang yang seharusnya selesai di dunia. Jangan sampai malaikat-malaikat azab mendatangimu,
sementara engkau belum menunaikan satu demi satu janji dunia yang pernah kau ucapkan. Karena tidak ada tempat lari di hadapan Allah, tidak ada ruang sembunyi dalam gelapnya tanah, dan tidak ada pengacara yang bisa membelamu selain amalmu sendiri. Bayarlah hutangmu sebelum nyawamu yang ditagih. Tunaikan amanah itu sebelum waktumu habis. Dan jika engkau sedang dalam posisi memberi pinjaman, maka bersabarlah. Jika hakmu belum dikembalikan di dunia, insya Allah Allah akan menggantinya dengan kebaikan yang lebih besar di akhirat. Tapi jangan sampai engkau menyia-nyiakan hak itu. Tagih dengan cara yang baik, dan jangan biarkan ia lenyap begitu saja. Dan bagi siapapun yang telah menzalimi orang lain dalam urusan hutang, bertobatlah. Minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada yang bersangkutan. Bayar haknya, walaupun harus menahan kesenangan diri sendiri. Karena lebih baik menyesal sekarang dalam derai air mata, daripada menyesal nanti di tengah gelapnya liang kubur dengan dera azab yang tak bertepi. Jika video ini menyadarkanmu, jangan simpan sendiri. Sebarkan. Karena mungkin ada satu nyawa di luar sana yang terselamatkan dari siksa kubur hanya karena satu video pengingat ini. Dan jika engkau ingin terus mendapatkan pengingat seperti ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari kita sama-sama belajar untuk menjadi hamba yang amanah di dunia, agar tenang di akhirat. Semoga Allah memudahkan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.